Halo semuanya, teman-teman apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi sama aku, Nyimes Mada. Hari ini tema readingan kita lihat dari kartu Lintrik ya. Temanya apa yang akan kita bawakan hari ini ya? Oke, ada yang kangen sama kamu teman-teman ya. Oke, di sini tema kita hari ini ada yang kangen sama kamu. Kita lihat ciri-ciri orang yang kangen sama kamu ya. Wow. Wow, dapat double, bener-bener pingin terhubung ya. Kalau saat ini tidak komunikasi ini, dalam waktu dekat ini atau minggu-minggu ini kalian akan berkomunikasi ya. Akan ada komunikasi, bahkan ada pertemuan ya. Hari ini akan ada, minggu ini ya akan ada pertemuan. Ciri-cirinya orang yang sudah berpisah sama kamu, belum lama ini. Dan orang ini sudah punya pasangan ya, orangnya gengsian, orangnya pemalu, ciri-cirinya ya. Oke, kita lihat lagi. Dia pencemburu juga, terus orang yang sayang sama kamu, orang yang selalu memberikan nasihat kepada kamu, orangnya sedikit keras ya, sedikit keras tapi dia baik hati ya. Di sini baik hati. Aku lihat dia punya postur tubuh yang tinggi, berisi ya, berisi tubuhnya, semok gitu. Kalau perempuan semok, kalau laki-laki tuh berisi ya, matanya kecil tapi besar, melotot gitu. Apa gimana ya? Matanya kecil tapi terlihat tajam gitu ya. Dan rambutnya panjang sepundak ya. Terus dia bawel banget dan banyak banget ngatur kamu ya. Terus aku lihat dia punya badan yang bagus, tegap banget gitu ya. Kalau dia laki-laki tuh potongannya kayak polisi, kayak tentara gitu ya. Kalau untuk perempuan di sini tubuhnya semok, bagus, cantik, dan dia selalu harum ya. Kita lihat lagi siapa dia, ciri-cirinya. Oke, orang ini baperan, selalu mikir, selalu dikit-dikit khawatir, dikit-dikit curiga, orangnya gitu ya. Kalau udah curiga kamu dicecer sampai kamu ngaku padahal kamu nggak ngelakuin apa-apa gitu ya, sampai dipaksa-paksa gitu. Nah, orangnya kayak gitu. Terus harus diyakinin banget baru nanti diem, nggak bakal ngeganggu kamu, nggak bakal bikin kamu kayak kesel lagi gitu ya. Dan orang ini punya usia 40 tahun ya, udah dewasa ini. Kalau untuk perempuan bisa sepantaran ya. Orangnya kerjanya di rumah, jadi dia nggak punya pekerjaan yang kayak ke kantor gitu, enggak ya. Dia lebih banyak di rumah, beraktivitas di rumah, berdiam diri di rumah, atau lebih tepatnya dia pembisnis rumahan ya. Dan aku lihat dia juga tipe orang pemikir, banyak ide, banyak membuat planning, tapi planningnya jalan bener. Orangnya memang pinter gitu ya, pinter banget, dan juga orangnya punya banyak ide ya. Oke, dia punya jarak tempat tinggal yang jauh sama kamu ya, bisa naik kereta atau naik roda 4 ya, atau naik pesawat terbang untuk menempuh perjalanan mendekat ke dia. Orangnya selalu bikin jengkel, kadang sering bikin kamu nangis ya, karena omongannya pedes gitu ya, omongannya nyakitin ya. Bagaimanakah saat ini perasaan dia kepada kamu? Dia kan masih kangen ya, kangen banget, pingin ketemu kamu, pingin jalan sama kamu. Aku lihat di sini akan ada pertemuan gak antara kamu dan dia ke depan nanti. Di sini akan ada
komunikasi itu akan ada kembali, tetapi untuk pertemuan akan sulit terjadi ya di sini. Kenapa? Aku lihat banyak gangguan di dalam hubungan kalian ini saat kemarin dan saat ini dan ke depan nanti. Kenapa? Karena jarak LDR, makanya banyak gangguan. Gangguannya apa sih? Kita lihat ya. Gangguan antara kalian, di antara kalian itu sebenarnya apa ya? Kita lihat di sini, aku lihat karena kepribadiannya dia teman-teman ya, lebih ke kepribadiannya dia, orangnya mageran, jarang perhatian ya, maunya diperhatiin gitu, tapi dia nggak bisa ke kamu ya, pinginnya disayang tapi dia nggak bisa ke kamu gitu, jadi pengennya kamu yang lebih capek gitu usaha gitu ya. Karena orangnya memang seperti itu sifat dan kelasnya orang-orang mageran gitu loh ya, terlihatnya cuek, nggak butuh, padahal sebenarnya dia sayang banget sama kamu, dan disinilah yang jebakan Batman-nya sehingga kamu menyangka dia memiliki selingkuhan. Di sini akan selalu terjadi keributan setiap hari dikarenakan masalah sehari-hari karena sikapnya dia. Aku bilang tadi kan disebabkan oleh sikapnya dia. Banyak keributan, banyak cekcok ya. Orangnya juga gengsian teman-teman di sini ya. Orangnya gengsian, malas untuk usaha, malas untuk nemenin kamu kemana, usaha nyari sesuatu yang bagus buat kamu bahagia itu susah. Dan komunikasi juga aku lihat di sini ya, dia lebih mengejar kayak kerja, uang ketimbang komunikasi sama kamu, tapi secara raga dan pikirannya memang pinginnya kamu di sini ya. Aku lihat belum ada orang lain. Terus di sini dia memang hobi bekerja teman-teman, dia punya apa ya, tingkat semangat, gairah itu tinggi sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan apa ya, ke semangatnya dia. Jadi kalau ada orang yang semangat banget kerjanya, nah ini orang ini lebih semangat kerjanya ya, lebih parah, dia bisa ngelakuin 7 pekerjaan sekaligus misal seperti itu. Orangnya bener-bener kuat banget gitu ya dalam hal mencari uang gitu. Tetapi untuk masalah percintaan dia memang agak ngeloyo, tetapi kalau sudah ketemu, wow, dia punya gairah yang luar biasa. Aku bilang di sini memang tipe orang yang cenderung ya selalu pinginnya physical touch ya, lebih suka begitu daripada dia dideketin lewat misalkan hai apa kabar, teks ya, dia kurang. Tapi kalau lebih kayak perhatian physical touch ya, dia pasti kamu nggak bakalan ya bisa pergi dari dia ya, karena bakal dia apa ya, dia kekepin kamu gitu. Segitu sayangnya dia sama kamu memang, aku lihat di sini ya. Sayang banget memang, di sini susah hubungannya, jalannya susah karena jauh ya. Kalian berjauhan sehingga ini yang sering membuat hati dia juga keruh, hati kamu juga banyak berpikiran negatif sehingga kalian sering bertengkar. Pada akhirnya gara-gara komunikasi akhirnya saling blok ya, karena salah paham yang sebenarnya terjadi antara kamu dan dia memang hobi kerja, kamu juga orangnya pencemburu, banyak curiga, ini yang membuat hubungan ini tidak bisa sejalan sepemikiran. Pada akhirnya kedepannya banyak blokir-blokiran ya, tidak seperti apa yang diinginkan kalian berdua nih. Terus pas udah dijalanin banyak konflik yang terjadi karena ini LDR, dampak dari hal tersebut yang membuat sikap kondisi di dalam hubungan kalian ini begitu sangat dramatis atau banyak banget tragedi ya. Hati dia kenceng banget sama kamu, sungguh bener-bener cuman kamu yang dia harapkan saat ini ya, ruwet keadaannya gitu, karena sebenarnya dia pengen nikah sama kamu gitu ya, kamu dia sayang sama kamu, tetapi karena keadaan ya yang membuat hal ini tidak bisa dilanjut, maksudnya tidak bisa diburu-buru. Perasaannya memang kencang banget sama kamu, tapi kan tadi udah aku lihat ya di depan
kartunya bahwa memang ada halangan di dalam hubungan kalian ya, sudah punya pasangan ya, hatinya tetap kenceng kok sama kamu meskipun dia sudah punya pasangan ya. Dan aku lihat di sini teman-teman ya. Oke. Kalau saat ini kalian sedang ribut, tapi kalian tuh orangnya cepet banget baikannya, cepet banget redanya, dan selalu kerjasama di dalam usaha, di dalam bisnis. Jadi meskipun kalian ini berpacaran atau berpasangan dan nikah gitu ya, tapi kalau soal bisnis itu nomor satu saling tolong menolong, bahu membahu, dan apa ya, punya tujuan yang sama-sama pingin sukses, pingin kaya raya, sehingga komunikasi di dalam bisnis selalu berjalan dengan lancar tanpa dicampur adukan dengan asmara ya. Kencang banget di sini aku melihat di dalam hubungan ini, dan aku melihatnya kelak ya kalau kalian bisa bersama bahagia, ini akan jadi banyak ke apa ya, kesenangan gitu loh. Kalau kalian di sini bersatu ya, akan banyak kesenangan yang kalian dapatkan ya. Komunikasi kalian kan udah bersatu nih, enak, lancar. Ngejalanin bisnis juga lancar, bagus, dan aku lihat di sini banyak rezeki yang keluar buat kamu. Tetapi karena aku lihat lagi karena LDR, karena jauh di sini ya, kamu sering bersedih hati, membuat masalah terus di dalam hubungan ini, akhirnya kecewa ya. Akhirnya setelah itu banyak masalah begini karena tidak sering ketemu, sering berpikir negatif, akhirnya bertengkar. Setelah bertengkar dan blokir-blokiran, kangen-kangenan lagi, buka lagi, baikan lagi, dan seperti itu terus kejadiannya di dalam hubungan kamu dan dia. Dia orangnya cepat marah, kamu juga orangnya cepat marah, sama-sama dua-duanya ya. Dan aku lihat nanti kedepannya seperti apa di button of the deck-nya di sini teman-teman. Meskipun dia sayang banget sama kamu ya, bahkan pingin banget rasanya bersatu gitu, dan di sini memang penghalangnya sudah punya pasangan ya. Kalau kamu di sini laki-laki, dia perempuan, dan dia sudah punya pasangan, nah itu nggak bisa. Dan kalau kamu di sini perempuan dan dia laki-laki dan dia udah punya pasangan, dia masih bisa. Tetapi kamunya yang tidak mau, yang tidak bisa dan menolak. Dan aku lihat di sini ya, rezekinya bagus loh kamu dan dia nih. Cuman di sini kamu harus berhati-hati pada diri kamu sendiri. Gampang terbawa emosi dan cemburu karena ngerasa selalu yang diperhatikan orang lain bukan kamu, padahal ya dia begitu sangat mencintai kamu. Orangnya memang seperti ini teman-teman, susah ya, susah buat romantis, susah buat teleponan, tetapi kalau ada sesuatu pun yang terjadi sama kamu, dia selalu nomor satu menghadapi ya, supaya kamu aman. Dan kelihatannya di hubungan kamu dan dia nanti kedepannya akan terus di sini akan ada pembukaan blokir, dan hubungan kalian akan kembali membaik. Jika teman-teman di sini ada dalam keadaan tidak baik hubungannya, itu bisa dikarenakan keuangan ya. Jadi kalau kamu saat ini sedang dijauhi pasangan kamu yang LDR, boleh jadi karena uang ya. Karena uang kamu memberikan sekat, atau karena uang juga dia menjauh dari kamu ya. Dan sebenarnya sayang kok teman-teman, sayang, lahir batin sayang. Kenapa? Karena uang dia ngejauh, karena dia malu gitu loh ya. Dia malu dibilang tidak punya gitu. Sebenarnya kalian berdua tuh sangat serasi, sangat cocok aku lihat dari kartunya. Hanya saja terbentur karena masalah keuangan. Di kamunya juga kurang beruntung ya. Maksudnya uang ada tapi tidak bisa lebih untuk menjumpai dia, untuk bersenang-senang dengan dia. Dia pun seperti itu, uang ada tapi tidak bisa seperti itu. Jadi memang harus keluar masing-masing. Kalau aku lihat seperti itu, ke depannya nanti ya hubungan kamu sama dia masih berjalan terus. Kalian masih akan kembali lagi bersatu gitu ya. Kembali lagi ngobrol, saling support. Tapi ya aku lihat sekali lagi nanti karena uang pasti ribut lagi gitu ya. Hati-hati loh ya, kalau emang pengen saling
membantu di dalam keuangan harus harus ini, harus, jujur ya, jangan salah-salah, ngambil keputusan, bahkan, eee, i pelajarilah karakter pasanganmu, partnermu, agar kehidupan asmara kalian tuh baik-baik aja dan berjalan dengan lancar ya. Kalau aku lihat seperti itu teman-teman, dia menggebu banget hatinya, aku lihat tuh ya Tuhan, sampai dia panas hati ya, karena gelisah ya, kangen sama kamu, ingin jumpa sama kamu ya. Dan aku lihat di sini pasangan dia itu sudah pegawai yang berseragam gitu. Jadi dia sudah punya pasangan dan pasangannya kerja di mungkin instansi pemerintah atau di kedokteran atau dia guru ya, seperti itu yang aku lihat ya. Dan teman-teman semuanya kita lihat ya seperti apa saat ini energi dari zodiak yang ada di pembacaan kita kali ini. Kita lihat ya. Ada Aries, oke, ada Leo, Capricorn, Virgo, Taurus, oke kan, energi uang terus yang keluar. Gemini, Aries, Libra, Sagittarius, dan Leo ya, buat pembacaan kita hari ini. Itu dia reading dari zodiak yang udah aku sebut. Dan seperti apa saat ini inisial orang yang kita maksud, ada R, G, Q, C, N, E, D, O, H, B. Oke, teman-teman semuanya, aku mau kasih tahu ya. Ini sedikit masukan ya, kalau kamu sayang sama dia, memang harus dijaga ucapan, perilaku ya. Terus saling memberi pesan kebaikan. Bener loh, bukannya masalahnya kita pacaran cuman mesra-mesraan doang, romantis-romantisan di kamar doang, enggak. Tetapi hal-hal seperti ini juga akan mempengaruhi perjalanan kehidupan ke jenjang pernikahan yang lebih baik. Kalaupun teman-teman sudah menikah pun juga kalau ada keributan tidak akan terjadi perceraian ya, karena selalu disisipkan hal-hal atau nasihat-nasihat yang baik di dalam pertengkaran ya. Jadi meskipun sering ribut, tetapi kalau sering ngobrol, sharing, akan membawa pada keharmonisan. Kalau ribut-ribut tuh mah udah biasa ya di dalam kehidupan hubungan, tapi jangan sampai ke ranah publik, ke media sosial ya, diumbar-umbar. Lebih baik biasa saja, jangan sampai orang lain pingin muji-muji terus, pada akhirnya nanti malah ain ya, yang ada kehidupan kamu berantakan, terus raga kamu juga jadi rusak karena orang lain memandang mungkin ada yang kurang suka gitu kan, itu juga jadi penyakit. Jadi selalu hati-hati ya dalam melakukan apapun, zaman sekarang tuh seperti itu. Kita sudah hati-hati ada aja ya, makanya selalu jangan lupa mau kemana-mana minta doa sama orang tua atau sama yang udah nggak ada ya, karena mereka selalu melindungi kita secara energinya. Seperti itu, mintanya memang sama Tuhan, bukan sama mereka, tetapi kita mengatasnamakan mereka sebagai pelindung juga sebenarnya nggak masalah. Kalau teman-teman saat ini dalam keadaan kebingungan karena pacarnya mungkin ada yang kurang baik, kurang pas di dalam kehidupan, kamu harus banyak sabar, diem dulu lah gitu, jangan terlalu banyak bawel. Terus kalau memang masalahnya masih panas, udah ngalah diem, jangan ikut campur, nanti masalahnya jadi besar ya. Kalau kamu ditinggalkan gara-gara nggak jelas, udah biarin aja dulu, tetap tenang, dan pasti usaha kamu akan berhasil kok buat tenang, buat ngelupain dia ya. Asal jangan terus dipanggil dulu untuk sementara, biarin dulu hatinya bersih ya, jangan dipanggil-panggil dulu. Kalau rindu, kalau kangen, panggilnya lewat doa aja, sembahyang gitu ya. Karena setelah sembahyang kan biasanya udah tuh kita ke yang lain, jadi kita sudah nyaman, sudah kita
panjatkan, titipkan kepada penciptanya ya. Hati itu kan yang membolak-balikan kan Tuhan ya. Kita cukup untuk berbicara atau mengutarakan doa kepada Tuhan yang baik-baik ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya. Dah.